Saya jadi pada kesempatan yang kali ini saya ingin saya ingin bertanya kepada Om bagaimana pola asuh orang tua terhadap proses belajar Kalau untuk pola asuh sebenarnya itu tergantung dari tipikal orang tua ya. Ada orang tua yang sangat peduli secara teknis pada proses pendidikan belajar anaknya. Ada juga orang tua yang terlalu mempercayai kemandirian si anak yang belajar. Kedua-duanya itu paling baik. Tetapi kalau bagi saya selaku pribadi, selaku orang tua, saya lebih cenderung kepada pola semodel mungkin proses belajar anak, mulai dari perencanaan belajar sampai dengan perencanaan untuk menggapai cita-citanya. Ini sampai ke penjurusannya sudah kita persiapkan, kita matangkan, kita tanyakan dengan hati-hati, dengan serius kepada kita. jadi makanya teman ini paparan ini orang tua yang sangat peduli lah dengan memperhatikan setiap detail yang ada. Nah, Om, saya ada beberapa Dan menasihati. Menasihati dengan bijak, tidak perlu dengan amarah. Karena untuk seusia SMA tidak perlu dengan suara keras, tetapi dengan rasa empati. Mengajari anak itu peduli akan tujuan dan maksud orang tua kepada kepentingan belajar kelanjutan sekolah si anak. Jadi bagi orang tua tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan empati, dengan ketulusan mengajarkan si anak untuk merubah kesalahannya menjadi hal yang baik. jadi Om itu juga yang belajar Dengan sabar. Oke, kalau yang kedua lanjut. Nah, apa yang metode Om lakukan kepada anak sehingga mereka itu aktif gitu dalam pembelajaran sehari-hari? Jadi untuk bisa aktif, untuk bisa peduli kepada proses pembelajaran, maka sebagai orang tua kita harus selalu mengingatkan. Jadi tidak membiarkan si anak dan itu perlu dorongan orang tua. Orang tua untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi percaya kepada anak bukan berarti membiarkan si anak mandiri sepenuhnya, tapi percaya kepada anak dengan tetap memperhatikan, memantau proses perkembangan dan proses pergaulannya, baik di masyarakat, di sekolah maupun di sekitarnya. Terus, apa yang misalnya Om melakukan jika anak itu dapat nilai yang benar? Bagi saya, bersekolah bukan untuk menjadi juara. Bersekolah itu untuk belajar. Belajar adalah proses merubah dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi sesuatu yang diketahui. Jadi, apabila dalam proses belajar itu ada naik turun nilai, itu hal yang biasa. Yang paling penting bagi saya adalah si anak akan tetap semangat belajar dan tahu bahwa proses belajar itu adalah merupakan langkah awal untuk mencapai cita-citanya. Karena tantangan di masa depan jauh lebih berat daripada proses belajar yang menghadapinya pada saat ini. Jadi si anak kita persiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang siap untuk menghadapi masa depan dengan segala tantangan. Tetapi bukan dengan kosong, tapi yang penuh pengetahuan. Berarti ini. Jadi teman-teman, makanya katanya dia mengajarkan kita bahwa itu nilai rendah atau tinggi itu bukan penting, tapi semangat mereka dalam menjalani. Terus selanjutnya, apakah Om ada memberikan batasan pertemanan kepada anak sehingga pergaulan mereka itu yang cenderung positif? Sebagai orang tua, wajib untuk memberikan batasan dalam pergaulan si anak. Kenapa? Kita akan menjadi serupa dengan kawan atau di mana kita berkumpul. Apabila kita berkumpul dengan anak-anak yang nakal, maka kita yang tidak nakal pun bisa berubah menjadi nakal. Baiknya kita berkumpul dengan anak-anak yang rajin, kita yang malas pun bisa menjadi rajin. Jadi pergaulan si anak memang harus dipantau, harus diperhatikan. Karena zaman sekarang pergaulan bisa merubah segala sesuatu. Jadi si
sekalipun si orang tua tidak bisa memantau selama 24 jam, tetapi sejauh mungkin orang tua harus juga mengawasi proses belajar dan proses pergaulannya sehingga si anak tidak salah. Karena apa? Kesalahan kecil bisa mengakibatkan gagalnya cita-cita si anak. Terima kasih. Terus dan selanjutnya, apakah kami itu sudah ada persiapkan apa untuk mereka setelah mereka SMA? Ketika mereka menginjak SMA kelas 1 atau kelas 10, saya sudah menyampaikan kepada si anak akan arahan masa depannya masing-masing. Sehingga setiap proses pembelajaran maupun tujuan ataupun jurusan yang dipilih oleh si anak nantinya selama di SMA itu sudah jurusan yang memang lari dari keinginannya. Dan sebagai orang tua tidak akan memaksakan keinginan kita kepada si anak. Tapi ketika si anak sudah mencapai suatu jurusan tertentu yang bukan keinginan ketiganya, maka sebagai orang tua harus mensupport dengan sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan dengan sepenuhnya. Karena anak seusia SMA itu tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua. Jadi teman-teman, ini dia memang memberikan support kepada anak-anaknya terhadap apa yang mereka inginkan, tapi tetap memberi batasan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah mereka itu sering di rumah cerita atau curhat kepada tentang keseharian mereka menjalani? Faktanya anak-anak saya memang sering curhat kepada orang tuanya, kepada saya, kepada ibunya, dan kepada kakak-kakaknya tentang pengalaman hari itu dalam bersekolah dan belajar. Sehingga kami sebagai orang tua atau keluarga menjadi perhatian. Itulah namanya empati. Empati itu adalah kita peduli. Sehingga apabila pemahaman si anak agak salah atau melenceng, kita bisa meluruskan. Contoh, mungkin dalam pergaulan, cara berkomunikasi dengan kawan yang salah, wajib kita menyampaikan itu supaya berubah di masa depan. Karena perilaku itu akan bisa berubah apabila setiap saat kita perhatikan dan kita latih. Jadi teman-teman, kalau ini dia bahwa curhat kepada kita itu sangat penting. Ya, kita melepas beban anak. Dia tidak fokus dengan pencarian. Apakah Om hobi, minat, cita-cita dan apa bakat yang mereka yang Secara sederhananya, karena saya sering berkomunikasi dengan si anak, termasuk dengan harapan dan cita-citanya, maka saya dapat melihat dan memang disampaikan oleh si anak bahwa cita-citanya sebagai contoh, kalau si abangnya itu ingin sains dan kedokteran, kemudian kalau si adiknya ingin bidang hukum, itu merupakan hal yang saya dukung. Walaupun sebenarnya saya mungkin dalam pikiran saya kedua-duanya semua bidang sains, tetapi ternyata ada yang suka bidang sosial, itu adalah hal yang wajar dan itu didukung. Jadi pengetahuan itu bisa saya dapat karena seringnya berinteraksi dengan anak, sehingga anak tidak akan kehilangan arah dalam menentukan masa depannya. jadi teman-teman, ini juga dia selalu mensupport tentunya anak-anaknya, meskipun ya pilihan mereka itu masing-masing, tapi meskipun berbeda dengan pandangan, tapi ini tetap mensupportnya karena itu sangat penting di masa depan mereka. Nah, pertanyaan terakhir dong, menurut apakah anak orang taat di rumah dan apakah mereka sekedar takut atau memang menghormati orang tua? Terima kasih. Jadi anak-anak saya secara spesifik itu adalah anak-anak yang patuh kepada semua yang disampaikan orang tua, tapi juga kami beri kebebasan untuk menentukan pilihan sepanjang hal-hal yang bersifat positif. Jadi kita tidak menciptakan ketakutan, tapi kita menciptakan kepribadian yang mandiri dan peduli. Peduli dalam arti belum tentu semua langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan itu akan didukung orang tua, sehingga ketika orang tua menyampaikan saran, dia akan mendengarkan. Karena tidak ada orang tua yang menyampaikan saran yang salah kepada anak-anaknya. Tapi si anak belajar untuk menerima bahwa tidak semua kehendaknya itu akan terrealisir. Karena banyak hal yang sudah dipertimbangkan orang tua, dan orang tua jauh lebih dulu menjalani kehidupan sebelumnya. Nah, sekianlah teman-teman wawancara saya dengan bapaknya teman saya. Terima kasih. Selamat
Selamat siang, terima kasih semuanya. Kami dari kelas 10B dan temannya Oscar ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara sosiologi seputar pola asuh. Langsung ke pertanyaan. Yang pertama, jika Oscar melakukan kesalahan, apa yang Ibu lakukan? Saya akan memanggil Oscar untuk berbicara dan bertanya kepada dia masalah yang ada. Terus saya akan bertanya, istilahnya memberikan dia waktu untuk menjelaskan dulu. Kalau memang dia bersalah, ya saya akan memperingatkan dia, ya, dan dia juga harus mengakui kesalahannya. Dan saya minta dia berjanji ke depannya bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Lalu pertanyaan kedua, apa metode yang Ibu lakukan kepada Oscar sehingga Oscar aktif dalam pembelajaran? Untuk dalam pelajaran, saya ada memanggil guru les, tapi memang tidak setiap hari. Jadi untuk membantu dia mengulangi pelajaran yang dia tidak bisa, memberikan penjelasan untuk pelajaran-pelajaran yang dia kesulitan. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang bakal Ibu lakukan jika Oscar mendapat nilai yang rendah? Untuk pelajaran nilai yang rendah, saya akan memanggil dia dan memperingatkan dia agar bisa mengejar nilai-nilai yang tertinggal, dan kalau memang dia kesulitan, ya akan memberi dia les untuk pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya, apakah Ibu ada memberikan batasan pertemanan kepada Oscar sehingga pergaulan Oscar positif? Untuk masalah pergaulan, saya tidak membatasi dia untuk berteman dengan siapa saja, tapi selalu saya ingatkan bahwa bila ada teman yang di luar itu negatif, setidaknya kamu bisa teman itu ke arah yang positif. Jangan kamu yang ke negatif. Itu yang selalu saya ingatkan kepada dia. Oke, selanjutnya, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk Oscar setelah tamat SMA? Dalam waktu dekat ini kita sudah mulai pendekatan ke Oscar, sudah mulai bertanya apa minatnya dia. Jadi kita orang tua membantu dia memilih, misalnya dia minatnya di mesin, kita akan mengarahkan dia apa mata pelajaran yang harus dikuasai untuk nantinya dia bisa masuk ke fakultas mesin gitu. Dan selanjutnya, apakah Oscar sering bahkan setiap hari cerita atau curhat kepada Ibu? Untuk curhat, kadang-kadang si Oscar curhat sama saya, dan kadang-kadang saya yang bertanya kepada dia apa perkembangan pertemanan, pelajaran, ya itu komunikasi kami seperti itu. Selanjutnya, apakah Ibu tahu hobi, minat, cita-cita, dan bakat Oscar? Untuk hobi Oscar, dia suka bermain basket ya. Terus minatnya dia masih belum ini ya. Kalau untuk cita-citanya dia masih tukar-tukar nih. Kadang begini, kadang pengen ini mah masuk mesin. Terus pengen apa tuh di peternakan. Nah, masih labil. Jadi ya kita
tugasnya hanya membimbing dia. Kalau misalnya minatnya di sini ya kita mengarahkan sebagai orang tua. Lalu pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah Oscar di rumah itu taat? Dan apakah Oscar itu takut atau menghormati orang tua? Kalau Oscar sejauh ini bisa dibilang taat ya. Terus ya walaupun kadang-kadang yang harus beberapa kali kita ingatkan, dia tetap kadang-kadang ya ada beberapa hal tidak langsung berubah gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua ya harus kembali lagi mengingatkan ini salah dan ini benar gitu. Kalau takut ya mungkin enggak, dia mungkin lebih ke arah menghormati orang tua. Untuk langsung tutup. Dah. Oke, pertanyaan kami udah habis. Terima kasih buat waktunya udah membantu tugas kami. Udah Matias. Oke semuanya, jadi kali ini saya Matias akan mewawancari salah satu orang tua dari teman saya yaitu Felicia Chen. Jadi, halo Pak. Jadi kali ini kami akan mewawancari Bapak. Temanya itu tentang pola asuh. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, jika anak melakukan kesalahan, apa yang Bapak lakukan ke anak itu? Ya, sebagai orang tua pasti menegur anak dan membimbing dia jangan sampai salah jalan atau berbuat kesalahan lagi. Oh, jadi maksud dari Bapak ini kita harus dibimbing agar tidak melakukannya lagi. Tak dibimbing. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua, apa metode yang Bapak lakukan kepada anak sehingga mereka aktif dalam pembelajaran? Kalau saya cuma ingatkan aja, dia mau gimana terserah, yang penting dia utamakan belajar, mau bermain silakan. Yang penting fokus dengan belajarnya dulu, sesudah selesai baru mau bermain, mau apa dia terserah gitu. Oke, Kita jadi nggak boleh menekan. Kalau terlalu menekan nanti bisa stres ya. intinya Bapak mengingatkan dia untuk belajar tapi nggak apa-apa untuk bermain juga. Nggak apa-apa. Tapi harus Nggak boleh fokus menekan. dengan Tetap belajarnya. fokus dengan belajar dulu. Sesudah belajar ya terserah dia kan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang bakal Bapak lakukan jika anaknya mendapat nilai yang rendah? Wah, kalau orang tua anaknya dapat nilai rendah pasti kena marah ya. Iya. Jadi marah kita kan nggak boleh pakai kekerasan. Tetap nasehatin. Dimanapun dia harus berusaha perbaiki nilainya, jangan sampai anjlok lagi. Kalau kita marah nanti dia pasti ya gimana kan? Biasalah. Matias gimana kalau dimarah terus kan? Mungkin Iya. makin naik, pasti ngedrop kan? Iya. Nah, tetap dinasehatin gitu. Berarti cara Bapak ini dengan menasihati anak Bapak. Ya kita nasehatin aja. Oke, lanjut. Apakah Bapak memberikan batasan pertemanan kepada anak sehingga pergaulan mereka positif? Kalau saya ya juga dibatasin, harus nggak bisa bebas kali lah dia. Nanti terlalu bebas dia kan bisa aja dapat teman yang kurang baik, nanti kan bisa melenceng. Kita lihat juga temannya, jadi tanya dia temannya kira-kira gimana kan gitu. Yang penting dia kalau mau keluar, mau ikut teman kemana, ada jamnya kan gitu. Ini jam sekian pulang, ya dia wajib pulang. Nggak bisa keluyuran mau pulang sampai jam berapa gitu. Berarti tetap ada batasan. Ada batasannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mereka setelah tamat mereka SMA? Yang kalian untuk biaya kuliah ya, dia mau kuliah kemana ya kita harus siap gitu. Ya, biaya untuk kuliahnya yang kita persiapkan. Nah, itu persiapan untuk kuliah dulu. Ya, Lanjut, apakah mereka sering bahkan setiap hari cerita atau curhat kepada Bapak? enggak sih. Ya, paling-paling mau kemana-mana izin, bilang teman ajak keluar, atau mau kemana, ya tetap saya izinkan. Yang penting dia pulangnya kan teratur gitu. Lanjut, apa Bapak tahu hobi, minat atau cita-cita dan bakat anak Bapak?
Ya dia untuk sementara belum pasti juga sih minatnya ke bidang apa, karena masih simpang siur. Sesudah tamat nanti lah paling baru bisa pasti. Kalau sekarang kadang-kadang teman bilang mau ini, kadang-kadang kan bisa berubah. Nama masih zaman sekolah lah kan. Nanti ikut teman ini, tahu-tahu hobinya bisa berubah. Oke, lanjut. Menurut Bapak, apakah anak Bapak taat di rumah dan apakah mereka sekedar takut atau memang menghormati orang tua? Taat ya, menurut saya anak saya taat, hormati orang tua. Jadi itu adalah pertanyaan dari kalian Pak. Makasih ya Pak. Oke.